Ini adalah sebuah aplikasi e-commerce. Ya, aplikasi e-commerce asalnya dari China. Dia Ya. berdiri tahun 2018 dan mulai beroperasi atau launching di 3 negara di 2019, di Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan akan expand di tahun 2020 ini, ya, rencananya di kuartal 4 2020. Perbedaannya Vingo dengan aplikasi e-commerce yang lainnya itu banyak, Bapak Ibu. Banyak hal-hal positif atau hal-hal yang lebih baik di Vingo ini dibandingkan dari e-commerce yang lain. Salah satunya apa sih? Vingo ini tidak hanya menawarkan kita hanya bisa berbelanja online saja, Bapak Ibu. Tapi aplikasi ini bisa memberikan kita income, ya. Bisa memberikan kita pemasukan. Dengan cara apa? Nanti kita akan jelaskan di belakang. Ya. Nih. Oke. Kita lihat foundernya siapa. Foundernya itu ada 3 orang, ada Jackie, ada Messi Wang Nan, dan Yundong Liu. Ya, 3 orang ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Ya, 3 orang ini sudah bekerja sebelumnya di Alibaba. Bapak Ibu mungkin tahu ya, Alibaba itu apa ya? Alibaba itu salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Bapak Ibu. Ya, Yes. Alibaba sendiri penjualannya di khusus di China itu mendominasi 80% dari penjualan online di China. Ya, Wow. si Jackie CEO-nya dia udah bekerja di Alibaba selama 13 tahun dan seorang pioneer team member of Alimama Tmall, senior director Alibaba Motion Picture, dan executive director Tmall. Jadi ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Ya, si Jackie ini bukan orang sembarangan. Dia ujuk-ujuk bikin e-commerce nggak tahu apa-apa. Oh, ini udah 13 tahun, Bapak Ibu. Ini udah 13 tahun dia malang melintang di dunia e-commerce beserta teman-temannya itu ada si Messi Wang Nan dan Yundong Liu, gitu kan. Itu juga Messi Wang Nan dan Yundong Liu bukan orang baru di dunia e-commerce. Messi Wang Nan itu e-commerce spesialis dari Baidu China dan Alibaba Group, founder Wei Yun PT Ltd e-commerce company dan supply chain specialist e-commerce. Sedangkan Yundong Liu sendiri Alimama Online Store Management Head dan manage online fashion brand Zozi Meiyi. Itu ini orang-orang besar lah, bukan sila. Ini orang-orang besar yang diharapkan 3 orang ini bisa membawa e-commerce Vingo atau perusahaannya bisa sukses di Asia Tenggara dan bahkan di dunia ke depannya. Iya, dan pengalamannya itu bukan cuman e-commerce abal-abal ya, tapi langsung belajarnya tuh di Alibaba. Iya, langsung ke dewanya itu, Jack Ma gitu ya, wah. Betul sekali. Dan udah gitu bukan cuman pengalaman setahun 2 tahun, Bapak Ibu. Ini Hekel baru 6 tahun di company-nya sekarang aja udah jadi staf ahli. Staf ahli khusus kayak presiden ya, Bu ya. Ada staf ahli aneh. Tahun gitu ya. Iya. Ini udah ngelotok lah, kalau bahasa Sunda ngelotok ya deh. Nah, di belakangnya tuh ada siapa, Bu Ansila? Nah, ini yang paling penting sih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita pengen tahu gitu ya, nih bisnis bagus apa enggak, kita mesti lihat sih siapa yang ada di belakang dari company ini gitu ya. Karena apa? Karena company ini apa ya, investor-investor yang ada di belakang itu orang-orang yang menginvestasikan duit tuh nggak kecil. Kita nih, saya sih sama Hekel investasinya cuma 700.000, sama ongkos kirim cuma tambah 100.000, cuma 800.000 Bapak Ibu. Iya kan? Tapi kalau yang namanya investor itu nggak. Nah, salah satunya ada 3 nih ya. Ada Kiming Venture Partner, ada Choosing Capital, dan Zen Fund. Dan mereka tuh nggak main-main. Mereka sekali invest itu sampai pertama aja tuh mereka keluarin $7 juta, Bapak Ibu. Ya, dan untuk ngeluarin $7 juta, menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Apakah merem? Nggak mungkin. Lah kita aja ngeluarin 800.000 mikirnya 12 kali. Iya. Apalagi betul. Pada saat saya pengen join ke Vingo, itu tuh saya langsung riset, Bu. Riset ya, tapi riset abal-abal. Risetnya tuh saya cuma bisa pakai Google doang. Saya klik aja Google, saya pengen tahu Vingo ini beneran ada atau enggak, atau penipu atau enggak. Klik aja Vingo penipu di Google, itu pasti ada muncul macam-macam ya. Saya lihat pada saat itu ada satu website yang menjelek-jelekan Vingo. Saya buka tuh, wah ini apa nih, kok jelek-jelekin Vingo nih. Tapi untung aja saya tidak termakan website tersebut, Bapak Ibu ya. Untung saja saya tidak hanya menggunakan referensi satu website saja, tapi saya mencari website yang lain dan mengenai apakah si Vingo ini
bisnis yang legit atau enggak gitu ya. Betul sekali. Nah, makanya kita aja nih yang cuman investasinya 800.000 itu kita pasti mikir 12 kali gitu ya. Terus kemudian kita search sana sini gitu ya. Apalagi kalau misalnya seorang investor. Si investor ini bukan seorang ya, tapi ini lembaga gitu ya. Dia mau ngeluarin $7 juta itu pasti dong melalui research. Dia lihat dulu nih, Betul. ini siapa yang di belakang bisnis ini, siapa kepala-kepalanya, orang yang capable apa enggak. Terus kedua, ini konsepnya seperti apa sih gitu ya, bisnis modelnya seperti apa sih, apakah bisnis ini akan long term atau tidak, bagaimana bisnis ini bisa bertahan di industri yang sudah ya bisa dibilang ya, contohnya Alibaba sendiri itu udah lebih dari 20 tahun Bapak Ibu ada di dunia gitu ya. Nah, dia pasti assessment-nya luar biasa banget ya. Nah, salah satunya ini investor ini juga, kalau kita Bapak Ibu tahu Xiaomi. Nah, Xiaomi itu sama investornya yang di belakangnya sama dengan si Vingo ini. Si Kim Ming Venture ini juga merupakan salah satu investornya Xiaomi Bapak Ibu. Ya, itu sih. Yes. Oke. Jangan ragu ya Bapak Ibu, jangan ragu bahwa kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada di website, saya sebut aja lah ya, websitenya bahasbisnis.com. Itu saya sudah pernah mendengar atau pernah melihat website itu sebelum saya join ya, tapi saya tetap join karena website itu ya nggak perlu dilihat sih. Ya nggak penting. Oke, Bapak Ibu lanjut nih ya. Dilihat, nggak usah. Ngaco itu bener, isinya. Ngaco banget itu sih. Iya, karena saya yakin venture capital ini jauh lebih jauh lah untuk nggak mungkin dia masuk jutaan dolar ke perusahaan money game atau apapun ya, nggak mungkin Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini slide ini sangat menarik sekali. Jadi Bapak Ibu, saya butuh fokusnya Bapak Ibu. Saya pengen tahu fokusnya Bapak Ibu itu masih fokus atau udah tidur nih. Biasanya kadang-kadang kalau kita sudah berbicara itu suara kita terlalu merdu dan Bapak Ibu ketiduran. Ya, saya pengen cek dulu, cek sound ya. Ini, Bu Arsila mungkin bisa jelaskan, Bu Arsila. Betul sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita ingat lagi zaman dulu kita SMA ataupun zaman kuliah, kalau yang kuliahnya di ekonomi pasti ngerti itu, yang namanya strategi promosi itu adalah salah satu kunci juga untuk bisa menentukan kita tuh bisa berhasil atau enggak. Ya, di market itu udah saturated banget, marketnya udah penuh dengan pemain-pemain lama yang sudah gede-gede gitu ya. Nah, kita harus bisa menentukan strategi promosi apa yang kita mau gunakan Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau copy paste dengan apa yang dilakukan industri, belum tentu kita bisa sesukses yang sudah ada. Kalau kita cuma jadi follower, apakah kita akan sukses? Belum tentu. Nah, kalau kita pengen masuk ke satu industri yang memang sudah penuh dengan pemain-pemain lama dan besar, kita harus mempunyai satu strategi promosi yang berbeda. Nah, di sini yang menariknya, ini sebetulnya awal di mana saya jatuh cinta sama yang namanya Vingo, gitu ya. Vingo itu punya strategi promotion yang berbeda. Dan ini konsepnya tuh buat saya, itu tuh keren banget. Namanya adalah affiliate business model. Kenapa keren banget? Nah, ini nih sebenarnya ya Bapak Ibu, ini juga pesan buat siapapun yang sudah jadi PS dan pengen ngejar AM. Kalau yang katanya susah banget sih buka mindset orang, sebetulnya gampang Bapak Ibu. Kalau saya sih cuma berpatokan dari dua hal. The beauty of Vingo itu cuma dari dua hal doang. Satu adalah strategi promosinya yang namanya affiliate business model. Nanti yang kedua adalah dari bisnis modelnya, nanti kita akan bahas di belakang gitu ya. Nah, apa sih affiliate business model? Simpelnya adalah Bapak Ibu, saya pengen buka mindset Bapak Ibu dulu gitu ya. Kalau namanya kita beriklan, pasang billboard di Sudirman, 1 titik aja, itu butuh biaya berapa? Mungkin Haikal bisa tahu. Ada 40 miliaran lah Bu, itu Bu. Billboard. Miliaran, 1 bisa 2 miliar. Iya, tergantung lokasi itu Bu. Kalau di Sudirman lebih mahal. Anggap 1 titik. Nah, Bapak Ibu, kalau mau bikin iklan, masa iya cuma 1 titik? At least beberapa kota dong. Di satu kota, Jakarta aja at least ada di Bekasi, di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, itu udah berapa miliar sendiri, ya kan? Terus satu pelang billboard, itu bisa cerita apa Bapak Ibu? Di-compare dengan saya atau Haikal atau Pak Edbert ataupun siapapun AT yang di sini, itu dia bisa spend waktu 2 jam buat ceritain Vingo dari A sampai Z. Padahal kita dibayarnya lebih murah Bapak Ibu dibandingkan si billboard tadi, dibandingkan si BTS yang bisa nyanyi-nyanyi gitu ya. Itu mahal banget loh. Kita nggak bisa nyanyi, tapi kita bisa cerita
kita bisa promosi Vingo. Yes. Misalnya contoh saya cerita, oh sebulan saya dapat income 40 juta nih dari Vingo gitu ya. Wah, Bapak Ibu mungkin akan mikir, gila, gede banget bayarannya 40 juta. Aduh Bapak Ibu, percaya saya tuh di company saya yang sekarang, setiap tahun kita tuh menghabiskan sekitar 100 miliar Bapak Ibu. 100 miliar buat orang-orang sales kita yang bisa jualan produknya asuransi. Setiap tahun kita buang sekitar 100 miliar Bapak Ibu. Jadi buang 40 juta buat saya, tapi saya bisa mendatangkan 1.500 shopper. Itu murah banget buat company. Ya, gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan affiliate business model. Instead of dia pakai iklan, dia pergunain kita. Dia pakai nih mulutnya kita untuk mempromosikan, terus kita dibayar Bapak Ibu. Nah, jadi itu salah satu, nanti kalau Bapak Ibu ketemu, nih MLM ya? Oh enggak, ini bukan MLM. Ini money game ya? Enggak. Karena apa? Kalau money game, saya cuma invest, duitnya berkembang sendiri. Kalau di sini nggak bisa, Bapak Ibu. Saya mesti ngomong terus nih. Saya mesti presentasi terus, saya mesti rekrut, mesti promosiin, baru saya dibayar. Yes. Ya, memang dalam 1 bulan, wah gampang banget ya, sebulan bisa dapat 40 juta. Nanti cobain. Sebenarnya nggak segampang itu. Dibilang gampang ya nggak gampang, dibilang susah ya nggak susah juga, gitu ya. Nah inilah yang disebut dengan bisnis affiliate, bisnis model Bapak Ibu ya. Jadi dari mulut ke mulut, terus kita tuh nggak cuman dari mulut ke mulut sih. Kerennya si Vingo ini dia menggunakan sosial e-commerce gitu ya. Dia bisa, kita tuh bisa menyebarkan link yang kita punya itu menggunakan sosial media. Bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Telegram, bisa banyak sekali, dan itu kita dimudahkan sebetulnya. Karena kan kita nih orang selebgram ya ceritanya. Jadi kita bisa menggunakan semua media sosial yang kita punya Bapak Ibu. Yes. Gitu kira-kira. Wah, mantap ya. Saya pengen lihat, Bu Ansila, saya pengen lihat strategi bisnis affiliate marketer yang digunakan oleh Vingo itu berhasil nggak sih ya? Ya, kita lihat. Yes, ini berdasarkan data 1 Juni 2020, di 4 negara itu ada 7 juta downloader. Di Indonesia sendiri sudah ada 500.000 downloader dan lebih dari 1.000 downloader per hari, Bapak Ibu. Ya, di Malaysia launching di bulan Mei 2019, saat ini peringkat di Play Store baru 1 tahun lebih dikit gitu. Nah, untuk Singapura launching Juli 2019, ranking 21 di Play Store, dan Thailand launching Desember 2019, ranking keempat di Play Store. Yang luar biasanya Bapak Ibu, ini di Indonesia, ini Vingo belum launching Bapak Ibu, belum launching, baru akan launching di kuartal 4 2020. Tapi sudah menjadi peringkat ke-9 di Play Store. Di bawahnya tuh ada lebih dari 50 e-commerce yang sudah ada di Play Store gitu ya. Ini bagi sebuah e-commerce ya, bagi sebuah e-commerce yang belum launching, official launching di Indonesia, sudah menempati peringkat ke-9. Di bawahnya itu ada Zalora, Oriflame, dan lain-lain yang udah lebih dulu, dan sudah peringkat ke-9. Itu suatu pencapaian yang luar biasa sekali kalau menurut saya. Sangat. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, iya, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kita belum launching, dia menggunakan bisnis model affiliate ini, afiliasi ini. Saat ini di Indonesia udah punya 500.000 downloader. Menurut Bapak Ibu berhasil apa enggak? Belum launching loh. Nggak ada iklan. Iklannya kita doang. Kita ini sudah bisa dapetin 500.000 downloader. Nah, itulah kekuatan yang namanya affiliate business model itu tadi. Dahsyat banget sih strategi promosi yang dilakukan si Vingo ini, dahsyat sekali. Ya. Saya yakin setelah launching Bu Ansila, ini bukan nggak mungkin si Vingo itu akan naik top 5 atau bahkan top 3 ya, Bu Ansila, bisa ngalahin Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Gitu. Betul. Oke, next. Nah, ini sekarang aja Vingo sudah punya 500.000 agent anggapnya, ya kan? Iya, ada 500.000. 500.000 agent yang siap mempromosikan Vingo. Padahal belum launching, Bapak Ibu. Betul. Gitu. Nah, tadi ya seperti yang Bu Ansila bilang bahwa ada 2 slide yang penting di dalam presentasi kita. Tadi slide yang pertama adalah strategi promosi e-commerce, dan slide yang kedua adalah yang di sini Bapak Ibu ya, di sini. Ya, slide-nya adalah e-commerce business model, di mana kita ingin membandingkan bisnis model dari e-commerce yang sudah ada dan e-commerce Vingo. Ya, bisnis model yang biasa yang kita ketahui di Indonesia itu menggunakan bisnis model yang bisnis to customer atau B2C, di mana barang-barang dari
pabrikan atau produsen itu masuk ke distributor dahulu, itu harganya naik, lalu masuk ke vendor itu harganya naik juga, masuk ke retail harganya naik, lalu pada saat masuk ke end customer itu harganya udah harga final yang naikkan oleh 3 party gitu ya. Nah, si Vingo ini menggunakan strategi bisnis model yang berbeda, Bapak Ibu. Ya, ini unik sekali strategi bisnis modelnya. Mungkin Bu Arsila bisa jelaskan, Bu Arsila. Ya, nah ini strategi kedua yang diterapkan oleh si Vingo yang saya pikir sangat penting dan perlu Bapak Ibu kuasain, yaitu adalah bisnis modelnya. Kalau di e-commerce yang yang sebelumnya gitu ya, yang udah ada gitu, itu menggunakan B2C. Sementara kalau Vingo itu disebut dengan social e-commerce S2B2C, supplier to business to customer. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Cuma ditambah S doang, jadi lebih panjang dong? Enggak, Bapak Ibu. Bedanya adalah kalau dari Vingo itu dia nggak ada tuh namanya distributor, vendor, dan retailer tuh nggak ada. Semua distributor, vendor, dan retailer itu adalah kita, gitu ya. Kita ini sebagai store owner. Nah, kita nantinya itu nggak punya kuasa untuk naikin harga, Bapak Ibu. Jadi kalau dari Vingo, kalau di Vingo itu dari semua pemilik pabrik atau pemilik merek itu langsung ke customer dan dia akan ngelewatin platform Vingo. Jadi semua kita tuh sebagai kita sebagai e-store owner itu tidak perlu lagi mikirin namanya stok. Nggak seperti kalau kita jadi retailer, vendor, dan distributor gitu ya. Kita bisa jadi retailer, kita bisa jadi vendor, kita bisa jadi distributor, tapi kita nggak perlu nyetok. Kita nggak perlu ngurusin delivery barang. Kita nggak perlu ngurusin after sale service, Bapak Ibu. Yang kita urusin siapa? Customer kita doang. Carilah kita sebanyak-banyaknya cari ke customer, ataupun kita juga sebanyak-banyaknya melebarkan jaringan kita. Buat apa? Gitu ya. Jaringan itu buat apa dilebarin gitu. Simple sih, Bapak Ibu. Kalau saya tuh menganalogikan, di Vingo itu ada beberapa level user gitu ya. Nanti akan dijelaskan Hekel di belakang. Nah, itu akan menentukan seberapa besarnya kita. Kalau kita udah jadi AT nih, misalnya contohnya Hekel tuh AT atau Bro Edward, Nuris gitu ya. Itu AT. Kalau saya menganalogikan AT itu udah jadi distributor, Bapak Ibu. Karena apa? Dia tuh jaringannya lebih gede banget. Kalau dia udah jadi distributor, otomatis cuannya lebih tebal apa enggak? Lebih tebal, ya kan? Nah, jadi dengan platform S2B2C ini, langsung dari pabrik, langsung ke customer, otomatis secara logika, dari sisi harga akan lebih murah, Bapak Ibu. Ya kan? Dari pabrik langsung ke customer. Satu, membuat harga barangnya sangat bersaing. Terus kemudian kedua, itu cuan buat kita. Nah, ini yang tadi itu income. Jadi ada 2 sumber income kita di Vingo. Satu dari strategi promosi tadi, dengan kita rekrut, jadi afiliasi modelnya itu, kita dapat income yang namanya referral fee. Terus kemudian dengan bisnis model S2B2C, itu memungkinkan kita untuk mendapatkan income dari shopping, Bapak Ibu. Ya, dari tim kita shopper-shopper, kalau shopping kita bisa dapat shopping insentif. Kenapa? Karena kita sebagai e-store owner-nya. Gitu sih. Oke. Yes. Luar biasa ya. Jadi dari seluruh slide yang kita bawakan, sebenarnya 2 slide ini yang paling penting. Yang pertama tadi strategi promosi e-commerce, dan yang kedua ini adalah e-commerce business modelnya. Apabila Bapak Ibu sudah memahami 2 slide tersebut, itu pasti nggak bakal ada pertanyaan mengenai apakah ini bisnis money game, piramida, dan lain-lain itu ya. Saya kadang-kadang kalau misalnya udah ada yang nanya kayak gitu, lucu aja, saya pengen ketawa. Berarti dia belum paham mengenai 2 slide yang tadi yang kita Oke, belum mengerti. Ya. Oke, lanjut ya Bu. Ini semakin menarik. Nah, produk-produk yang ada di Vingo itu macam-macam ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar laptop atau layar handphone Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari Vingo e-commerce. Dimana kalau kita lihat yang sebelah kiri ini tampilannya hampir sama persis lah seperti tampilan di e-commerce yang sudah ada. Memang karena Vingo ini e-commerce, Bapak Ibu ya, merupakan shopping online, dimana Bapak Ibu bisa berbelanja di aplikasi Vingo. Tapi nanti kalau misalnya sudah launching di Indonesia, jangan sekarang ya. Member saya tuh udah pengen keburu shopping aja, jadi kapan Pak Hekel shoppingnya? Bisa nanti Bu, sabar, apalagi ibu-ibu itu kan. Sabar. Nah, ada beberapa produk yang sudah kita kenal baik gitu ya, yang sudah
ada di Vigo. Itu ada Oppo, lalu ada Huawei, ada Laneige, ada Muji, dan yes. Ya, ini produk-produk yang sudah kita kenal dan bukan bukan perusahaan sembarangan ya Bapak Ibu. Sekali lagi mereka langsung menjalin kerjasama dengan Vigo, buat MOU dengan Vigo. Tidak mungkin produk-produk yang perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan besar dia melakukan kerjasama dengan perusahaan yang nggak jelas ya. Sekali lagi ya, nggak mungkin perusahaan-perusahaan besar ini melakukan kerjasama MOU dengan perusahaan nggak jelas ya, sudah pasti seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini menariknya. Ini Bu Ansila bilang katanya saya aja deh yang bawa ini karena panjang. Oke, karena dia bos saya harus ikutin. Kalau enggak nanti PA saya jelek akhir tahun. Oke. Nah, jadi di Vigo ini ada beberapa macam level user ya, Bapak Ibu ya. Ada level shopper, ada preferred shopper, ada affiliate marketer dan affiliate trainer. Di mana setiap level itu berbeda-beda ya. Untuk level pertama itu level shopper, itu adalah orang-orang yang mendownload aplikasi secara gratis dari Play Store ataupun App Store. Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ingatkan ini aplikasi Vigo ini nggak berbayar. Bapak Ibu bisa download secara gratis di App Store atau Play Store. Ya. Benefitnya apa sebagai shopper? Benefitnya adalah Bapak Ibu bisa berbelanja online dan dapat voucher welcome sebesar Rp5 Malaysia. Ya, itu benefitnya sebagai shopper ya. Kalau shopper mah seperti kita download aplikasi e-commerce yang lain aja, kita bisa berbelanja online. Nah, level selanjutnya itu yang menarik ya. 3 level ini menarik menurut saya. Ya, level selanjutnya adalah level preferred shopper. Di mana preferred shopper ini adalah shopper-shopper yang memutuskan untuk upgrade akunnya menjadi preferred shopper dengan membayar biaya-biaya. Biaya-biayanya apa aja? Itu pertama itu ada biaya upgrade PS, yaitu sebesar Rp199 Malaysia atau kurang lebih sebesar 700.000. Lalu ada biaya apa lagi? Ada biaya ongkir dan biaya masuk e-pack dari gudang Malaysia ke gudang Indonesia itu 100.000 juga. Lalu ada biaya ongkir domestik nanti sesuai alamat dan beratnya barang. Itu nanti COD ya sistemnya. Nah, benefitnya apa aja sebagai preferred shopper? Benefitnya tuh ada 4. Ya, yang pertama itu Bapak Ibu yang sudah upgrade menjadi preferred shopper akan mendapatkan cashback rata-rata tuh 10%. Di mana cashback rata-rata 10% itu kita dapat apabila ada pembelanjaan pribadi ataupun shopper di bawah kita. Ya, itu rata-rata 10%. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan voucher diskon sebesar Rp199 Malaysia atau sebesar 700.000 juga. Ya, yang ketiga kita akan mendapatkan gift package atau hadiah, barang hadiah ini ya Bapak Ibu, ini barang hadiah yang kita pilih pada saat awal kita mau upgrade. Ada macam-macam ya. Kalau dulu ada madu, ada korset, ada ya macam-macam lah itu bisa pilih ya. Tapi kalau misalnya pas pilih lagi nggak ada stoknya, jangan nunggu stoknya ada Bapak Ibu ya, jangan nunggu stoknya ada karena ini cuma hadiah doang. Pilih aja yang stoknya ada yang harganya sebesar Rp199 Malaysia, sama aja itu ya. Ini hal jadi ya, karena yang paling penting adalah bilang saya dapat dalam waktu 37 hari 54 juta. Saya mah belum seberapa sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang di atas saya itu udah luar biasa. Macam lah itu bisa pilih ya. Tapi kalau misalnya pas udah jadi masuk tapi outsource gitu ya, gaji kecil. Nah, pada saat jadi affiliate marketer udah karyawan tetap nih. Affiliate trainer udah jadi kayak bosnya. Nah, itu jadi seperti kita punya jenjang karir di si Vigo ini. Makanya si Vigo ini jadi aplikasi favorit saya. Setiap hari setengah jam sekali minimum saya itu selalu cek aplikasi Vigo ini. Itu luar biasa. Lama-lama saya edik nih sama si aplikasi Vigo ini. Sekali. Yes. Kalau saya mungkin analoginya lebih kayak e-commerce gitu ya. Benar-benar ini retailer, terus kemudian vendor dan distributor gitu. Kalau distributor kan partai besar. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita mau berbisnis e-commerce jadi distributor, berapa modal yang kita butuhkan? Ya kan? Satu, kita mesti pasti namanya partai besar stoknya mesti gede dong. Karena kita harus bisa deal langsung dengan pabrik tuh mesti stoknya gede Bapak Ibu. Ya kan? Terus kemudian kita mesti punya gudang. Modalnya gede banget. Sementara di sini, ini saya ibaratkan distributor tuh ya jadi si AT gitu. Dia tuh adalah pemain partai besar. Saat ini AT-AT at least minimum untuk jadi AT butuh 500 PS di bawahnya. Ya kan? Jadi itu udah ibaratnya analoginya seperti itu sih kira-kira. Betul. Oke, lanjut ya.
Selanjutnya, nah tadi saya bilang saya dapat dalam waktu 37 hari 54 juta. Saya mah belum seberapa sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang di atas saya itu udah luar biasa. Pak Jukian, Pak Edbert, Bro Didi, lalu yang lainnya gitu ya. Nah, saya ingin memberitahukan itu source income-nya itu dari mana. Ya, jadi si Vingo itu mempunyai skema memberikan kompensasi kepada kita. Skema yang pertama itu adalah namanya referral incentive. Di mana referral incentive ini adalah insentif yang diberikan kepada PS, AM, dan AT setiap ada shopper yang upgrade menjadi PS, Bapak Ibu. Ya, tadi saya bilang kan regular shopper itu download aplikasi Vingo secara gratisan. Apabila dia memutuskan untuk naik atau upgrade menjadi private shopper, dia akan membayar sebesar 199 ringgit Malaysia, maka si private shopper yang mengundang itu akan mendapatkan 50 ringgit Malaysia atau kurang lebih 170.000. Affiliate marketer yang di atasnya itu akan mendapatkan 50 ringgit Malaysia juga 170.000 juga, dan affiliate trainer di atasnya akan mendapatkan 35 ringgit Malaysia atau sebesar 120.000 Bapak Ibu. Yeah. Itu baru satu sisi, baru dari sisi referral incentive. Yang lebih menarik lagi sebenarnya itu di sisi yang satu lagi, shopping incentive ya. Bu Arsila mungkin bisa jelasin nih, shopping incentive itu seperti apa, Bu? Betul. Jadi dari tadi tuh kita cerita Hekel dalam waktu 1 bulan 7 hari income-nya udah 54 juta. Saya sebulan udah punya income 40 juta. Bapak Ibu, itu cuman baru dari referral incentive. Ya, karena apa? Karena saat ini aplikasinya belum launching di Indonesia. Ya, kita masih nebeng nih, istilahnya nebeng gitu ya, sama aplikasi yang ada di Malaysia. Nanti saat aplikasi ini sudah resmi launching di Indonesia, kita bisa menikmati nih yang namanya shopping incentive. Apa itu? Nah, itulah sebenarnya yang kita tunggu Bapak Ibu. Ya, dari jaringan yang kita bentuk saat ini, kita itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah bisa mendapatkan shopping incentive. Namanya e-commerce pasti tujuannya orang belanja online. Ya, semua shopper-shopper, baik shopper, private shopper, affiliate marketing, ataupun affiliate trainer, siapapun itu, kalau dia shopping, ataupun shopper-shoppernya belanja, kita itu bisa dapat insentif, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka adalah pelanggan kita. Tentunya yang belanja itu harus di jaringannya kita. Nah, misalnya contohnya gitu ya, si regular shopper ini belanja berapapun jumlahnya, kita sebagai private shopper, retailernya, itu akan dapat keuntungan itu sebesar berapa? Jauh sekitar rata-rata sekitar 10%. Kenapa saya bilang rata-rata? Tergantung produknya Bapak Ibu ya. Terus kemudian di atasnya, misalnya contohnya saya AM gitu ya. Dari total shopper yang di bawah nih belanja, itu saya dapat 4% sebagai AM. Di atas saya, si AT, misalnya Hekto, itu dapat juga nggak? Dapat Bapak Ibu, itu dapat 1,6%. Padahal bukan jaringan langsung di bawah Hekel ya. Jadi itu benar-benar jaringan yang di bawah banget, itu belanja kita pasti dapat sampai ke level paling atasnya. Ini adalah jenjang shopping insentif per levelnya, gitu ya. Ini yang sangat menarik, dan ini tuh, waduh, ini yang bakalan potensinya gede banget Bapak Ibu. Mungkin sebagai gambaran, kemarin saya baru baca gitu ya, toko sebelah gitu ya, toko sebelah, namanya juga toko sebelah, Tokopedia. Tokopedia. Nggak boleh sebut merek. Toko sebelah, itu katanya sebulan omsetnya itu 14 triliun Bapak Ibu. 1 bulan. Nah, kebayang kalau kita punya 1% aja dari total income omset itu, jaringan di bawah kita bisa menghasilkan 1% ada omsetnya dari 14 triliun. Kebayang ya berapa insentifnya kita. Gitu. Oke, lanjut. Luar biasa. Yes, lanjut lagi ya. Tadi seperti yang Bu Arsila bilang bahwa ini seperti ada kayak jenjang-jenjangnya. Apabila PS itu ibarat apa Bu Arsila tadi? PS supplier ya, retailer. AM itu sebagai vendor dan distributor, betul. Nah, semakin tinggi kita level di Vingo, semakin besar income yang akan kita dapatkan, ya Bapak Ibu ya. Apabila PS, kita lihat referral insentifnya aja. Apabila PS mereferensikan PS, itu PS akan mendapatkan 50 ringgit Malaysia atau sebesar 170.000. AM itu akan mendapatkan sama 50 ringgit Malaysia 170.000 juga. AM 2-nya akan mendapatkan 10 ringgit Malaysia atau 35.000. AT akan mendapatkan 120.000 dan AT2 akan mendapatkan 35.000. Nah, tapi apabila kita sudah jadi AM, udah naik jadi AM, setiap kita mereferensikan PS, itu kita akan dapat 100 ringgit Malaysia atau 340.000. Apabila dapat kita double, ya? Double apabila kita
berhasil mencapai AT, itu setiap mereferensikan PS Direct itu kita akan mendapatkan 135 ringgit Malaysia atau 460.000. Jadi memang benar kata Bu Ansila, semakin tinggi ya semakin marginnya itu semakin besar kita dapat keuntungannya, kita masih dapat. Makanya cepat-cepat lah. Cepat-cepat Bapak Ibu yang masih jadi shopper saat ini segera malam ini juga langsung upgrade menjadi private shopper. Yang masih jadi private shopper segera kejar Bapak Ibu untuk jadi affiliate marketer, karena uangnya minimum yang paling banyak itu ada di affiliate marketer. Paling tinggi di affiliate trainer. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat semuanya Bapak Ibu. Lalu untuk shopping insentifnya juga sama. Jadi apabila kita sebagai PS kita akan dapat 10% ya, tadi Bu Ansila udah bilang. Tapi kalau misalnya kita sudah levelnya udah jadi AM, kita akan mendapatkan 14% dari shopping insentif belanja pribadi dan akumulasi belanja seperti jaringannya. Lalu apabila AT lebih gede lagi Bapak Ibu. Ini 15,6%. Dimana itu luar biasa sekali. Keuntungannya 15,6% setiap kita menjual suatu barang gitu. Iya, jadi cocok ya analoginya kalau kita sebagai distributor tentunya margin kita lebih besar daripada retailer Bapak Ibu. Yes, nah, cocok. Gitu ya. Ini yes, sip. Lanjut ya Bu ya. Ini makin menarik nih. Malam ini seruan kita. Oke, potential income. Nah, ini apabila kita berandai-andai Bapak Ibu, apabila kita berandai-andai, aku sedih kalau presentasi slide-nya. Jangan sedih Bu Ansila, belum. Ya sedih ya. Oke, kenapa sedihnya?